Halo Sobat Imagination, balik lagi sama gue. Sekarang gue pengen bahas tentang kapten baru tim K3, Sania Gracia. Oke, pengen tahu gimana sih karakter Sania Gracia, cocok gak sih jadi kapten gitu. Kita lihat bareng-bareng yuk tayangan Rumah Uma. Di situ kita bisa ya sedikit ngorek-ngorek dan tahu lah gimana karakter dia yang sebenarnya. Oke, nonton bareng yuk. Wow, Selamat datang di Rumah Uma. siluman berkepala kuda ya. Kok siluman sih? Gak sopan kamu ya? Apa dong ini apa sih? Aku adalah Uma. Kuda. Uma. Apa itu Uma? Uma itu adalah Uma. Umami. Uma. Kan Taunya. cantik banget sih, aku jadi Umami. minder. Masa sih? Mecin. Dan aku ingin melihat muka kamu dengan lebih baik. Kok cantik banget sih? Ya ampun, ini Umanya gombal. Oke, namanya siapa? Namaku Sania Gracia. Sania Gracia. Umurnya Umurnya 20 tahun. 20 tahun. Kamu tapi kayak masih 17 tahun. Kenapa? Karena masih muda gitu, kayak baby face gitu loh Emang mukanya. iya mukanya? Iya. Serius, masa sih? Apa sih artinya nama Face. Sania Gracia? Kalau Sania itu artinya berada di puncak gunung yang tinggi. Oh. Yang sangat tinggi. Kalau misalnya Gracia itu anugerah. Jadi Jadi anugerah aku adalah anugerah. apa coba? Aku adalah anugerah dari Tuhan. Warna kesukaan kamu adalah Hitam. bohong. Ungu kan? Aku udah tahu. Ungu. Mana botol minum legendaris yang katanya kamu selalu bawa-bawa? Ungu. Ungu warna janda bukan sih? Ini dia. Ini, apakah ini barang kesukaan kamu? Iya, ini barang kesukaan aku. Kenapa? Karena barang ini tuh selalu aku bawa kemana-mana. Dan sebenarnya barang ini sebenarnya barang ini tuh kayak berguna buat hidup aku gitu loh. Buat Widih. keseharian aku. Karena dia itu menyimpan air yang aku butuhkan setiap detik ya. Itu sudah tahu. Cuman apa Iya, kamu gitu. begitu spesial? Kenapa botol minum ini selalu kamu Gue bawa? males ya bawa botol Ya, minum karena berat. itu kayak berguna buat hidup aku dan aku kayak nggak suka beli gitu loh kalau minuman. Jadi aku lebih baik bawa karena aku juga minumnya banyak juga kan. Jadi, terus Bagus ini ya, juga kamu kayak, bagus. wih apa nih spesial nih buat aku. Harusnya warnanya ungu tapi nggak ungu. Ya, kok nggak ungu? Ya harusnya belinya taro ya. Taro kan ungu. Berarti ini pasti covernya ungu ya maksudnya. Tapi minumannya nggak ungu. Tapi minumnya nggak ungu. Oke, aku coba ya. Purple Punch. Enak. Lumayan kan? Kamu tuh kayaknya anak yang baik-baik banget ya. Masa sih? Iya. Pernah nggak sih kamu bandel? Bandelnya yang kayak apa dulu? Apa aja kayak berpetualang malam mungkin atau ngapain gitu. Kenapa? Kenapa emang Uma mau ajak aku ya? Nggak pernah sama sekali. Serius? Nggak pernah. Wadidaw. Iya, baik. nggak pernah sama sekali karena ya itu dia sebenarnya aku emang anak yang diprotektifin gitu loh sama orang tua. Jadi kemana-mana aku emang sampai sekarang selalu diantar jemput sama mama papa. Terus kayak kemana-mana atau sama siapa tuh mamaku harus tahu aku pergi misalnya sama siapa aja namanya harus sebutin dan mamaku harus kenal sama orang itu, ngerti gak sih kak? Ya gitu. Kamu pernah nggak berantem sama orang tua kamu karena mereka tuh sangat protektif sama kamu? Pernah. Gimana berantemnya? Nggak berantem sih, tapi lebih kayak dimarahin gitu loh. Karena aku kan emang dari dulu emang maksudnya punya HP dan HP itu kan privacy. Misalnya kayak aku pas masih SMP sebelum masuk JKT kan kayak suka main sosial media, main Twitter kan dulu tuh kayak hits banget Twitter sama teman-teman aku. Terus kayak ada dulu tuh masih zaman-zaman SMS-an gak sih? Kayak nggak pakai aplikasi tapi pakai pulsa SMS-an gitu. Terus kayak aku kan emang selalu di lock HP-nya. Terus mamaku tuh kayak pengen pokoknya HP aku nggak boleh di lock gitu. Waduh. Kamu pengen lihat percakapan kamu gitu? Iya, ada sempat waktu yang kayak gitu, tapi nggak selalu kayak gitu. Tapi ya gitu. Pada akhirnya kelihatan. Aku bilang nggak mau lagi gitu. Terus berantem.
Terus kayak ya gak berantem sih, cuman kayak cocok aja gitu. Biasa orang tua dan anak ya, pasti kayak gitu gak sih? Terus kayak aku merasa hidup aku tuh kayak udah banyak banget diatur gitu loh. Kayak aku ini udah gede, aku mikir kayak gitu, tapi nggak tahu sih aku sebenarnya udah gede atau belum. Aku ini udah gede, aku tuh pengen coba hal-hal yang lain, terus kayak aku pengen juga kayak apa-apa tuh kayak pengen sendiri gitu. Kayak ini kayak masa remaja menuju kedewasaan seperti itu, maybe aku nggak ngerti sih. Biasanya selama ini aku kayak senang-senang aja gitu kan, mamaku selalu nyiapin ini, nyiapin itu, bantuin gitu kan. Tapi kayak aku nggak pernah merasa yang aku merasa kayak melakukan. Bisa melakukannya sendiri gitu ya. Ya. Seandainya ada satu hal yang bisa kamu lakukan sekarang, satu hal apa yang pengen kamu coba? Aku pengen, kadang-kadang ya aku merasa aku pengen tinggal sendiri gitu. Hah? Kayak Tinggal sendiri? kayak tinggal sendiri, maksudnya kayak sendiri gitu, kayak teman-teman aku yang lainnya, misalnya mereka pada ngekos, teman-teman aku yang lainnya kayak gitu kan. Nah, aku mikir mereka karena tinggal sendiri mereka bisa jadi lebih berpikir gitu loh untuk hidupnya, dan gak orang yang lain yang mikirin dia, jadi kayak mereka lebih tahu gitu tujuan hidupnya abis ini mau ngapain dan lain-lain. Nah, kalau misalnya aku mungkin kayak Wih, mencoba karena untuk aku dewasa kurang ya? mikir, karena aku selalu dipikirin sama ini, nah gitu. Jadi kayak aku pengen juga kayak bisa hidup sendiri gitu kadang-kadang. Jahat gak sih aku sebagai Enggak sih, enggak, menurutku wajar ya, karena setiap orang pasti ada satu masa di mana mereka bakal merasa bahwa oh aku udah dewasa gitu, aku mulai harus mengatur kehidupanku sendiri, karena kamu juga harus mempersiapkan diri untuk kedepannya kan, Iya, dimana benar. nanti kamu juga akan ya emang harus menjalani kehidupan ini sebagai kamu gitu loh. Iya, ada masanya aku kayak pengen tinggal sendiri, pengen ngurusin diri aku sendiri gitu. Tapi sebenarnya kayak aku nggak bisa juga hidup tanpa mama sama bapak. Aku jadi kayak bingung gitu. Tapi ada satu titik di mana kamu harus belajar gitu, hidup tanpa mereka sih. Nah iya, makanya. Semangat ya Gracia, Ya terima kasih Uma. aku harap kamu karirnya juga lancar. Amin. Uma juga ya, semoga bisa buka franchise. Makasih loh. Oke, saya Gracia, terima kasih banyak telah datang. Lucu. Semoga sukses dan bahagia. Dadah. Pada Uma. Aduh, dadah. Oke, dadah. Terima kasih. Halo semuanya, aku Shania Gracia, JKT48 Tim K3. Jadi tadi aku habis diundang ke rumah Uma. Uma baik banget, kayak tadi kita ngobrol banyak gitu, terus seru banget. Terus juga aku dibikinin minuman blueberry ya, blueberry yang nggak ada warna ungunya. Sebenarnya mungkin aku ngerti maksud Uma tuh, dia tuh masih mau bikinin kesukaan aku, minumannya warna ungu, tapi nggak ada warna ungunya. Tapi nggak apa-apa, aku menghargai usaha Uma. Terima kasih Uma, undang-undang aku lagi ya. Oke. Tadi udah kita lihat ya, Gracia, dia katanya ngerasa hidupnya tuh diatur-atur gitu, terlalu banyak diatur sama keluarganya. Jadi dia pengen mandiri, independen gitu, tinggal sendiri ngekos, supaya dia lebih lebih bisa ngatur hidupnya sendiri gitu. Selama ini katanya dia dipikirin sama orang lain, dia pengen lebih mikirin dirinya sendiri, pengen tahu jalannya sendiri, mencari jalannya sendiri gitu. Wah, proses mencari jati diri ya berarti ya. Tapi gue ngeliat si Gracia ini emang sweetheart gitu. Jadi kalau fans juga ngelihatnya, gue pribadi juga ngelihatnya, meskipun bukan member yang lu dukung gitu, tapi lu pasti suka aja gitu sama Gracia. Jadi kayak sweetheart JKT sweetheart gitu Gracia. Lu gak bisa benci dia, lu kayak gak bisa nubirin dia, lu kayaknya suka aja gitu sama dia, meskipun bukan Oshi lu gitu, bukan member yang lu dukung, tapi pasti lu suka sama Gracia ya, karena ya gitu karakternya, terlihat humble, terus baik, ramah. Tadi kan kelihatan kan karakternya ramah, baik, humble. Tapi di balik itu ternyata dia pengen hidup mandiri ya. Gue baru tahu sih. Gara-gara nonton ini, dia ternyata jadi dia mau hidup mandiri. Dan ngelihat itu jadi
oh ya, kapabilitas dia menjadi kapten tim berarti kan, tapi ini rada kontradiktif ya. Dia tadi ngomong dia pengen ngekos, pengen hidup sendiri karena supaya bisa ngurusnya diri, biar bisa ngurus dirinya sendiri gitu. Karena selama ini dia diurusin sama orang-orang. Tapi ini kapten kan tanggung jawabnya berarti membawahi sebuah tim ya. Berarti gimana ya? Ini secara nggak langsung Jod ngasih tanggung jawab buat dia menjadi kapten, jadi kayak ya itu cita-cita yang tadi, jadi keluar dari zona nyaman kali ya, bikin dia keluar dari zona nyaman supaya dia bisa belajar, nggak hanya tapi ngurus diri sendiri. Kayaknya itu ya simpel ya permintaannya ya, tapi dikasih tanggung jawab untuk ngurus sebuah tim, keren juga sih. Gue jadi teringat ada Yona kan udah ex-member, dia nge-tweet begitu tahu si Gracia ditunjuk jadi kapten, dia nge-tweet. Ini kayak gini tweetannya nih. Iya. Di situ emang dia kelihatan banget dia pengen mencoba sesuatu yang baru, pengen keluar dari zona nyaman gitu. Ya menarik sih Gracia. Biasanya kalau orang udah niat gitu, bukan ada rasa terpaksa, ya biasanya sih kerjanya bagus ya. Ya kayak kalian aja kalau misalnya ngerjain sesuatu yang sesuai keinginan dan passion kalian, pasti hasilnya lebih bagus ketimbang kerjaan yang dipaksa atau yang tidak kalian sukai gitu. Menarik sih Gracia ini. Ya patut dilihat ke depannya seperti apa. Oke, gitu dulu dari gue. Like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa lagi. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Imagination. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.